Mungkin dari Baker juga menyebutkan ada beberapa pertanda yang membuat you are differentiating enough. Kamu tuh tidak berbeda jauh gitu, maksudnya dengan kompetitor atau perusahaan lain. Nah, di sini kita lihat ada dua. Yang pertama adalah kesalahan dari perspektif strategi pada talentnya. Yang kedua juga adalah kesalahan pada approach atau pendekatan workforce practice-nya. Nah, yang pertama untuk wrong strategic perspective on talent, pertama adalah there is no explicit for strategy. Di sini maksudnya adalah nggak ada penjelasan tidak memiliki workforce strategi yang efektif, kayak gitu, yang eksplisit, tidak detail. Dan yang kedua juga, no one can really explain how your company's workforce strategy. Jadi tidak ada yang bisa mengeksplain atau menjelaskan bagaimana sih sebetulnya strategi ketenaga kerjaan itu berkontribusi kepada strategi kesuksesan suatu perusahaan. Terus yang ketiga juga adalah there is no clear line of sight between value of workforce. Jadi tidak ada perbedaan yang jelas gitu ya antara nilai dari praktisnya tenaga kerjaan dan juga strategi sukses suatu perusahaan. Seharusnya itu mungkin dua nilai yang berbeda. Ini ditutup dulu nggak apa-apa? Kita ngobrol-ngobrol di angkringan. Yuk. Ya. Jadi nggak usah pakai slide ya. Oke. Kenapa sih harus remove say position? Mungkin ada nggak idealnya sebetulnya posisi C berapa persen sih di perusahaan? Lalu posisi A dan B berapa persen kira-kira? Mungkin idealnya pasti ada ya Prof ya gitu, tapi mungkin tergantung dari perusahaan gitu ya kategorinya gitu. Bisa kan udah pasti position A itu lebih banyak karena banyak diisi oleh sales gitu kan yang akan meningkatkan revenue atau profit gitu. Mungkin itu bisa di posisi yang di range 40% gitu loh. Mungkin nanti di posisi B-nya bisa di 30 dan yang si C-nya itu mungkin bisa di 20 atau misalkan di posisi A-nya itu di 50 seperti itu, Prof. Oke. Kalau remove say players from A position udah logik ya. Berarti kalau C position itu seperti apa sebetulnya? Karyawan yang seperti apa? C players, maaf. C players. Kalau di perusahaan itu, kalau untuk C position itu mungkin orang-orang yang di bagian operasional gitu, Prof, yang bisa digantikan oleh mesin nantinya. Misalkan nih, kalau di perbankan gitu ya, ada yang masuk dengan kategori CRC, misalkan itu dia bisa menginput data, lalu dari situ kelihatan tuh nanti dianalisa segala macam yang nanti fungsinya bisa digantikan oleh mesin. Nah, itu bisa di-replace tuh, Prof. Oke, itu berarti posisi C ya? Ya. Sekarang kalau player C itu istilah yang sering umum kita dengar di majalah, artikel itu seperti apa sebetulnya? Player C. Mungkin di operational position ya, Prof. Maksud saya itu bukan position ya, jadi ada perbedaan antara position dan player ya. Position itu ada ABC, player juga ada ABC. Player itu apa? Silakan tim ya, mungkin Mbak Linda atau yang lain juga boleh. Izin menambahkan, Prof, mungkin nanti bisa diluruskan kalau keliru gitu ya, Prof dan teman-teman semua. Untuk playernya sendiri, kalau dikategorikan A, B, dan C, mungkin A itu kan tadi ya, Prof, yang top talentnya nih gitu, top talentnya. B ini mungkin dia kalau kategorinya bisa dia promotable gitu ya, dia sebetulnya bisa memberikan apa ya istilahnya saya lupa sih, tapi C ini bisa jadi dia orang-orang yang deadwood mungkin ya Prof ya, yang C ini kalau kategorinya hanya A, B, dan C gitu, yang sebetulnya dia udah nggak bisa lagi, C ini udah susah untuk dikembangkan. Tapi kalau B ini kalau kita berikan stimulan gitu, dia masih bisa kita develop yang B ini seperti itu. Tapi kalau A ini tadi yang top talent. Nah, kalau bicara lagi tadi ke statement bahwa personnya dihilangkan gitu ya Prof, di C-nya dihilangkan gitu, player C-nya tuh dihilangkan, mungkin artinya orang-orang yang nggak good performnya nggak baik, secara capability-nya juga dia tidak punya gitu untuk posisi itu, makanya
harus digantikan gitu. Itu sih Prof. Oke, tapi saya pengen tahu prakteknya nih. Kalau di perusahaan seperti apa sebetulnya terhadap C position? C player. Mungkin izin saya share di tempat saya aja mungkin ya Prof. Iya, ini dengan siapa? Saya Linda Prof. Linda, Mbak Linda ya, silakan. Jadi kalau di tempat kerja saya, Prof, untuk orang C position ini ada treatmentnya tersendiri, Prof. Memang sih agak tricky juga, gitu, dan harus hati-hati tergantung dari orangnya, karena bisa jadi ya, Prof, orang C position ini orang-orang yang vokal gitu. C player ya? Ya maaf, yang C player ini. Jadi ada treatment khusus, Prof. Biasanya dia dimasukkan kalau di kami tuh memang ada kotak fungsionalnya. Jadi ibaratnya dia sedang diberikan assignment tanda kutip gitu, Prof. Di challenge oleh HR-nya. Dia biasanya ikut ke dalam project-project tertentu dan itu diberikan PR khusus, Prof. Dan itu biasanya dipantau sih, Prof, secara berkala. Tergantung dia levelingnya, Prof. Karena ada yang sampai level BOD -1 pun ada, Prof. Seperti itu. Nah, tapi kan harusnya kan di BOD -1 ini adalah orang talent ya, Prof. Tapi mungkin di perjalanannya bisa jadi dia bukan tidak perform, tapi karena tidak cocok aja di tempat tersebut, bisa jadi ya, Prof. Karena mungkin ada perbedaan sudut pandang segala macam. Tapi rata-rata person job fit ya. Iya, betul, Prof. Tapi intinya memang ada penanganan khusus, Prof. Gitu untuk clustering C ini. Jadi pada saat once HC ini menilai kayaknya nih orang udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, dan itu terjadi, Prof, muncul satu program untuk tahun ini adalah early exit employee. Jadi ada program kita memberikan istilahnya apa ya? Kita menawarkan gitu ya, Prof. Kita menawarkan bukan pensiun dini sih, Prof, tapi kita menawarkan gitu apakah mau stay. Kalau stay dia akan kasih program, kalau leave berarti nanti akan ada beberapa benefit yang didapatkan. Itu sih, Prof, kalau prakteknya di perusahaan saya, tapi mungkin biar bisa lebih kaya mungkin rekan-rekan yang lain mungkin bisa menambahkan, Prof. Meskipun tadi Prof menurut saya perlu keberanian dari top manajemen pada saat diimplementasikan program tadi itu, Prof. Karena kan program untuk player ini, karena kan bisa jadi kayaknya jauh lebih demotivate itu sih, Prof. Ya, C position ini, C player tadi ya. Player, iya, betul. C player itu demotivation seperti apa maksudnya, Mbak? Jadi tadi pada saat C player ini kan pada saat diberikan treatment, mohon maaf, Prof, masih di mute ya, Prof? Oh, silakan. Pada saat dia diberikan program tanda kutip khusus gitu, Prof, pasti kan ada pertanyaan, kenapa saya harus diberikan program khusus gitu? Apa yang salah? Nah, itu sih, Prof, maksudnya. Bisa jadi kalau misalkan kita tidak memberikan program, misalnya ya, Prof, safe person ini ditempatkan di tempat yang ibaratnya bisa dibilang non-job gitu ya, Prof. Bisa dibilang, pastikan kalau terlalu lama dia akan demotivate gitu, si C player ini. Ujung-ujungnya kalau misalkan dia demotivate, khawatirnya kalau tidak dikelola itu akan bisa jadi entropi, Prof, di lingkungan kerjanya. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Linda. Ya, Prof. Mungkin yang lain ada pengayaan, silahkan Mbak Lisa Renita, silahkan. Saya, Prof, boleh. Oh, Pak Bagus ya, silakan Pak Bagus. Ya, sorry, saya lama nggak lihat nih, sejak tadi saya cari-cari. Iya, saya off-kan karena ini, Prof, jaringannya tidak stabil. Iya, berbicara position A, B, atau C ini menjadi pertanyaan yang menarik sebenarnya, karena pertanyaan standarnya adalah bagaimana. Halo, Prof, bisa dengar saya? Halo, ya, sekarang udah agak jelas. Ya. Pertanyaan posisi ada dua ya. Yang pertama adalah posisi yang dikategorikan A atau strategic, posisi yang dikategorikan primary B, atau posisi yang dikategorikan backbone atau C. Ini pertama posisinya. Yang kedua adalah job holder-nya. Ini yang menjadi penting nih. Karena seringkali kalau kita bicara job holder,
assessment tahunan apakah cukup mampu untuk bisa mengcapture bahwa si A ini memang orang yang sebenarnya kategori C, atau memang karena posisi dia sekian lama dan dia tidak pernah di-challenge. Ini menjadi pertanyaan bagi semua fungsi HR untuk benar-benar mengetahui, karena jangan sampai kemudian ketika kita bicara si job holder ini atau pemegang jabatan yang kita kategorikan C, ternyata memang tidak pernah ada pengayaan atau enrichment, job enrichment atau challenge atau assignment bagi mereka, sehingga mereka tidak punya kapabilitas untuk menunjukkan kapasitas lain mereka. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya menurut saya cukup menarik, karena paling sederhana ya kalau kita bicara si position atau kita sebutnya adalah si job holder, ketika suatu saat kemudian ada streamlining organization, mereka pasti adalah orang yang pertama dikorbankan. Jadi kalau kita bicara begitu, where is the fairness? Karena mereka juga tidak ingin mereka di posisi C terus gitu. Apakah perusahaan sudah melakukan proses development buat mereka? Apakah perusahaan sudah cukup memberikan tantangan buat mereka? Apakah kemudian performance management yang dilakukan oleh organisasi itu benar-benar di-follow up dan dipahami oleh atasannya? Karena pertanyaannya sering nih ya, kalau kita bicara performance management, tahun kemarin dia performanya meet expectation, tahun sebelumnya mixed expectation, tetapi tidak pernah ada follow up. So what next gitu ya? Kalau tidak pernah ada follow up, terus kita bicara sesuatu yang terus-menerus ada di situ, salahnya bukan ke orangnya kalau menurut saya. Salahnya bisa jadi pada organisasi dan sistemnya. Jadi mungkin kita harus berhati-hati untuk kemudian ketika perusahaan melakukan streamlining atau right sizing dalam bahasa positifnya, terus kemudian kita mengorbankan teman-teman kita yang DC. Kalau buat yang A, teman-teman yang mungkin memiliki agility, learning yang baik sekali, kemudian that's gonna be okay gitu ya. Bukan ada menjadi diskusi untuk A position ataupun A job holder. Jadi mereka bisa saja pindah kapan saja, di mana saja, karena memang mereka adalah cuma 10% atau 20% dari populasi yang ada di organisasi. Jadi menurut saya perlakuan untuk C position ini atau C job holder ini menjadi sesuatu yang organisasi harus benar-benar mengelola manajemen kinerja atau performance management. Mereka harus benar-benar tahu cara mengerjakannya, mereka harus benar-benar tahu bagaimana KPI di-develop, diukur, dan kemudian di-follow up. Bukan urusan HR saja, tetapi karena semua manajer saat ini bicaranya adalah every manager is HR manager. Jadi mereka juga harus punya tanggung jawab untuk bisa mendevelop tim mereka. Sekedar perspektif dari sisi yang berbeda, Prof. Thank you. Terima kasih, Mas Bagus, Pak. Luar biasa ya. Jadi kita tadi asumsinya kan A, B, dan C itu memang kita pakai asumsi tertentu ya. Tapi yang disampaikan Mas Bagus ini saya kira menarik untuk memikirkan bahwa persoalan SDM tadi itu juga nggak lepas dari aspek lain ya. Salah satunya tadi masalah pengukuran. Apakah betul dia A? Apakah betul dia B? Apakah betul dia C pertama? Lalu kemudian kita bicara juga masalah dinamika. Apakah betul yang namanya C pasti C terus? Apakah yang namanya A pasti A terus ya? Ini bicara masalah dinamika. Belum lagi nanti kalau kita bicara mengenai political behavior, perilaku-perilaku politik ya, kalau yang mungkin akan terkait dengan yang kurang begitu disuka, bisa saja dia C terus. Nah ini juga saya kira saya ada satu contoh menarik, Prof. Gimana? Jadi ada satu contoh menarik. Jadi ketika kita punya talent yang ketika kita punya talent dari pro hire gitu ya, ketika itu usernya mungkin memiliki kedekatan historis sebelumnya dan juga memiliki kedekatan culture begitu ya, dia selalu mengatakan bahwa oh this is awesome talent, this is the rock star. Semua yang indah-indah itu disebutkan. Dan ketika kemudian bergeser gitu ya, dia pindah kepada sebuah project assignment di mana dia harus masuk pada matrix, di mana stakeholder-nya banyak, maka baru kemudian itu menjadi pertanyaan, apakah he or she is really a star atau tidak gitu. Jadi sebenarnya proses sesuatu yang tadi dikategorikan A atau B atau C itu adalah proses relatif pada picture di mana kita melihat. Jadi yang C yang sebelumnya adalah
selalu dikategorikan C, bisa jadi seperti yang Prof bilang tadi, ada political perspektif yang salah karena gerbongnya salah. Kemudian ketika dia pindah gerbong begitu ya, dan dia tiba-tiba menjadi rockstar gitu. Dia menjadi orang yang memang hebat mengerjakan. Memang selama ini dia hebat sebenarnya, karena dia menjadi backbone. Hanya saja tidak shining enough untuk bisa masuk ke radarnya succession planning. Jadi ketika seseorang tidak masuk ke radar succession planning, mostly karena biasanya mereka satu shy enough untuk bisa menunjukkan banyak hal, kemudian tidak punya channel, dan juga tidak punya historical closeness dengan siapapun. Jadi mungkin itu yang menjadi pertimbangan kita sebagai HR, harusnya masuk ke dalam situasi yang neutral, di mana kita memang melihat dan men-challenge apapun yang disampaikan oleh department head atau function head ketika mereka berbicara di dalam talent discussion. Jadi yang tadi dikatakan rockstar ternyata tidak, yang dikatakan deadwood ternyata sukses pada proyek tertentu. Jadi itu, Prof, cukup menarik untuk bisa di-share. Oke, baik. Ini betul-betul menarik ya yang disampaikan oleh Pak Bagus ya. Cuma saya kira Pak Bagus ini harus bertanggung jawab menurut saya. Artinya nanti papernya Pak Bagus nih itu penting angkat isu disfungsional Pak Bagus. Artinya selama ini orang berpikir bahwa ya A, B, dan C itu oke, ya. Tapi bisa nggak Pak Bagus mengungkap sisi gelapnya Pak Bagus? Seperti tadi yang kita diskusikan. Sehingga nanti paper ini bisa memperkaya paper kelas kita. Jadi nanti kan di akhir ya masing-masing buat paper nih. Jadi dari diskusi-diskusi ini saya kira luar biasa akan muncul hal-hal beyond dari buku ini, ya. Jadi buku ini tadi berceritanya oke lah seperti itu, tapi lupa bahwa ada tadi yang kita lihat dari buku ini banyak asumsinya, ada asumsi yang digunakan. Nah, memang idealnya kalau kita belajar sesuatu yang baik, kita harus juga tahu yang tidak baik, ya. Jadi ketika kita tahu apa sisi negatifnya tadi, aspek tadi, sisi gelapnya, itu kita akan bisa melihat bahwa implementasi dari sebuah practices ya, itu sangat tergantung pada banyak hal. Jadi tidak obat mujarab. Apakah A, B, dan C position itu sebuah obat mujarab untuk mencapai kinerja, ya? Atau kita mengatakan bahwa manajemen performance dengan pendekatan tertentu itu adalah sesuatu yang terbaik, ya? Karena memang dalam praktek seperti ini seringkali tidak ada yang terbaik. Karena tadi sangat dikaitkan dengan konteksnya. Ya, konteksnya seperti apa nih? Jadi kita sebetulnya di sini ketika kita belajar case by case, ya, kita melihat apa nih lesson learn-nya dari sini. Karena belum tentu case seperti itu akan terjadi di tempat lain, ya. Di satu tempat bagus dengan pendekatan begini, di tempat lain bisa berbeda. Oke, kira-kira itu Pak Bagus, gimana Pak Bagus? Bisa mungkin seperti itu? Ya, Prof. Ya, saya kira itu menarik untuk dituangkan. Cari datanya, mungkin kan paper cuma 8-12 halaman kemarin ya. Nah, kita melihat sisi gelapnya dari atau aspek-aspek lemahnya ya dari penentuan itu ya, identifikasi posisi strategik maupun playernya tadi. Oke, saya kira ini sangat luar biasa. Kemudian saya ingin feedback ya dari teman-teman. Tapi sebelum ada pertanyaan, mungkin ada yang mau memperkaya dulu, silakan. Mbak Maya boleh, Mbak Lisa boleh, Mbak Niken boleh, Mas Reksi juga boleh, Mas Gani juga boleh, semua boleh. Monggo, silakan. Kalau saya ingin bertanya sih sebenarnya, Prof. Mbak Maya masih ingin bertanya ya? Oke, itu disimpan dulu sebentar Mbak Maya ya. Kita tunggu yang mengayakan dulu, memperkaya dulu. Silakan yang ingin memperkaya. Coba memperkaya ya, Prof. Oh, Mbak Nola, silakan biar tambah kaya. Silakan. Oke. Tadi menarik ya, sebetulnya Mas Bagus tadi menjelaskan terkait dengan performance, tapi
balik lagi karena saya cukup lama terlibat di dalam proses dari yang nggak paham sampai akhirnya pusing karena paham gitu ya, karena kadang-kadang bertentangan gitu. Aduh kok gini ya, kok kayak nggak sesuai teori, kok kayaknya gitu ya di dalam dunia praktek itu ya kadang-kadang lebih menjelimet lah gitu ya. Terkait performance ya, kebetulan kalau di perusahaan kami sudah digodok berkali-kali dan saya selalu terlibat di dalamnya sampai akhirnya kita memang menemukan, benar itu kata Mas Bagus tadi, bahwa kadang-kadang ada bias gitu ya untuk orang-orang yang sebetulnya dia nggak star tapi dimasukin ke star, atau mungkin dia sebetulnya star tapi karena manajernya atau atasannya nggak suka dia kemudian seperti disembunyikan gitu. Nah waktu itu ini udah kira-kira 7 tahun yang lalu, akhirnya kita bentuk yang namanya steering committee. Jadi untuk memvalidasi bahwa si head departemen ini atau direkturnya telah memberikan penilaian yang valid dan objektif terhadap semua orang gitu ya. Jadi semua timnya. Jadi nanti setelah datanya diterima, HR akan evaluasi, validasi dari sisi HR, kita melihat apakah si A dengan si B dengan role yang dengan level yang sama, role yang berbeda, tetapi mempunyai dampak yang satu sebetulnya mungkin lebih tinggi, tetapi ternyata secara company posisinya jadi lebih di bawah. Nah ini tugas HR di sini sangat penting untuk benar-benar bisa melihat secara objektif. Nah kemudian dari sisi si player tadi ya, kebetulan kalau di perusahaan kami itu ada program namanya PIP, mungkin teman-teman udah ada yang familiar ya, Performance Improvement Plan. Nah, kalau Performance Improvement Plan ini kita buat memang dua ininya, ujungnya ceritanya ya. Pertama dia improve, kedua memang dia hopeless. Kalau dia hopeless, pada saat kita sign engagement komitmen untuk di PIP, karena waktunya biasanya 3-6 bulan, kita akan bilang dengan sangat menyesal gitu ya, bahwa kalau sampai dia nggak improve, maka kita minta dia untuk leaving the company. Tapi tentu balik lagi, ini udah benar-benar dievaluasi dengan sedemikian rupa gitu ya, bersama dengan steering committee. Jadi orang-orang yang si player ini kalau di tempat kami ini memang dijaga tidak boleh lebih dari 10% gitu. Kenapa dijaga tidak lebih dari 10%? Karena perusahaan bisa kolaps juga kalau kita miara si player banyak-banyak gitu ya. Jadi harus di-manage benar-benar, dan kita lihat tadi benar kata Mas Bagus, jangan-jangan orangnya sebetulnya ya nggak pas aja di posisi itu. Terus kemudian kalau kita offering di posisi yang lain, mungkin dia akan lebih perform. Walaupun memang kebanyakan, karena kalau di tempat kami agak spesifik bisnisnya gitu ya, agak sulit. Tapi pernah berhasil, pernah. Jadi kita memindahkan orang yang dari sales, karena ternyata dia lebih senang jadi marketing gitu ya, karena beda gitu. Jadi dan di marketing berhasil gitu. Jadi pada saat PIP ini kita one-on-one antara HR dan kemudian juga dengan head departemennya, dengan line manajernya atau si line manager dengan head departemennya, benar-benar menggali spesifik sampai cukup dalam sehingga orang ini tahu sebetulnya saya ini memang lemahnya karena apa sih, atau gagalnya karena apa sih. Jadi kita mendorong karyawan itu juga untuk memahami kenapa dia gagal. Karena kalau hanya dari pengalaman saya gitu ya, kalau kita hanya bilang, lu tuh begini nih, kamu tuh begitu nih, gagal tuh karena ini, makanya dengerin ini gitu ya, itu biasanya nggak terlalu berhasil. Tapi begitu kita mengajak ya di coaching gitu ya, bahwa coba deh dipikirin ini karena apa sih, sebetulnya kenapa ya, ini tantangannya gimana, menurut kamu apa, sebenarnya harus apa, ada nggak contoh yang lain gitu. Jadi kita ajak berpikir untuk mengetahui
dan akhirnya dia sendiri bisa menetapkan untuk bisa sukses dalam PIP itu sendiri, program performance improvement plan itu, engagementnya jadi lebih tinggi dan keberhasilannya biasanya jadi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan kita bilang ini PIP kamu kali ini sorry kamu udah 2 kali performance-nya selalu bottom 10 gitu ya. Jadi kamu ini programnya ini gitu biasanya kurang sukses gitu. Jadi balik lagi seperti yang tadi saya bilang, ini tugas kita nih kalau di HR memastikan bahwa kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pada saat penempatan A, B, C itu harus benar-benar objektif dan kalau dari pengalaman saya memang harus ada steering committee di mana tidak boleh ada satu orang pun yang menyembunyikan atau saya bilangnya agak kolusi untuk si A boleh masuk, si X ini bisa masuk di kelompok A, si D ini nggak boleh masuk di kelompok B, kira-kira begitu. Itu Prof, lumayan mudah-mudahan membantu. Oke, terima kasih Mbak Nola ya. Jadi bagaimana ini dipersepsikan keputusan tadi adil itu jadi hal yang penting. Tadi disampaikan Mbak Nola ya, artinya sekarang ini kan apa sih sebetulnya upaya untuk membangun justice perception, tadi persepsi keadilan di kalangan karyawan. Lalu sebetulnya kita juga perlu memahami tadi apa konsekuensinya kalau kita memahami bahwa atau mempersepsikan bahwa itu tidak adil ya, adil dan tidak adil. Saya kira ini penting dibangun iklim seperti ini, iklim fairness tadi, iklim justice ya, suasana demikian. Saya kira ini menarik ya isu terkait dengan keputusan tadi. Lalu di perusahaan Mbak Nola juga memberikan toleransi kira-kira 10%. Ya 10%. Itu kalau kebanyakan ya repot juga ya. Saya itu pernah ngundang Dahlan Iskan dulu. Dahlan Iskan itu cerita kami punya toleransi 5%. Berarti Mbak Nola lebih baik nih daripada Dahlan Iskan. Ya. Jadi Dahlan Iskan itu 5%. Jadi 5% ini katanya kalau untuk C, tapi dia menggunakan istilahnya deadwood ya. Itu 5% ini harus tetap dipelihara. Itu pertimbangannya lebih ke ekologis ya, aspek ekologis, kemudian aspek ya paling nggak ada contoh lah, masa nggak ada contoh buruk di perusahaan kata dia. Jadi harus ada contoh buruk dong di perusahaan kata Pak Dahlan. Nah, treatment yang dilakukan selain tetap melakukan upaya yang terus-menerus, mereka juga bisa memindahkan pada anak-anak perusahaan, grup ya, selain posisi-posisi lain itu yang seringkali dilakukan Jawa Pos ya, grup itu pada saat itu ya. Saya kira setiap perusahaan pasti punya punya wisdom ya terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman sekalian. Mbak Lisa pun diam-diam juga pasti punya cerita nih sebetulnya ya. Mau di-sharing nggak ceritanya Mbak Lisa? Sebenarnya kalau saya ini sih Prof, masih bingung sejujurnya masih bingung perbedaan antara C position dan C players ya. Jadi apakah yang dari tadi kita bicarakan ini adalah C players instead of C position, karena dari tadi kita bicara talentnya gitu ya, kayak orangnya gitu. Nah di buku kan kalau tadi saya lihat di presentasi yang di remove itu adalah C position ya, bukan C players ya, Prof. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kalau si players itu kita masih sebagai misalnya saya jadi orang HR, kita masih punya chance atau kesempatan untuk mengimprove mereka menjadi B players mungkin, dan mungkin nanti ke depannya juga menjadi A players gitu. Cuman untuk si position itu tentatif seperti itu ya, jadi bisa di remove atau bisa juga tidak, seperti tadi yang Pak Heru sampaikan, contohnya Pak Dahlan Iskan tidak meremove C position dari perusahaannya seperti itu ya. Yeah. Nah, saya sih mikirnya masih ke situ, apakah benar gitu Pak, understanding saya kalau C players itu tidak di remove tapi bisa kita bisa kita tingkatkan gitu kemampuannya, talentnya. Oke, memang di buku ini hanya dikatakan remove C player from A position.
karena kaitannya dengan resiko atas pekerjaan tadi kan. Betul. Sehingga tadi dia di remove. Sedangkan kalau remove positions itu mungkin terkait dengan apa nih kira-kira kalau di perusahaan? Apakah terkait dengan perampingan atau menata ulang kembali yang sifatnya administratif yang tidak terlalu berkaitan dengan profitabilitas itu bisa lebih ditekan sehingga kemudian posisi C itu jadi tidak banyak sebetulnya. Iya, saya sih terpikirnya contohnya mungkin mungkin ya Prof. Contohnya mungkin kalau di bayangan saya si position di tempat saya itu mungkin lebih ke kayak satpam atau apa mungkin yang posisinya tuh tidak terlalu manajerial atau kan kalau di tempat saya kebetulan bisnisnya teknologi ya Pak. Jadi mungkin untuk positionnya tuh lebih di R&D atau di technicalnya atau di engineers-nya. Kemudian untuk di positionnya itu lebih di sales atau di marketingnya. Nah untuk si positionnya ini mungkin functional tambahan yang sebenarnya kalau tidak ada tadi mungkin dikatakan oleh grup juga di presentasi bisa digantikan oleh mesin juga seperti itu posisinya. Jadi kan kalau misalnya kita sekarang punya outlet atau grapari gitu ya Pak, itu kan selanjutnya ke depannya bisa digantikan dengan machine touch ya, tidak hanya human touch saja. Nah, saya berpikir di sini kalau di buku disampaikan remove C position itu memungkinkan C position itu memungkinkan, tapi bagaimana kalau meremove C players gitu. Tadi kan yang disampaikan hanya C players di A position, karena kan dia pasti kalau ada di A position akan mengganggu wealth dari company tersebut gitu ya, atau revenue dari company tersebut. Tapi kalau misalnya kita mencoba untuk men-train atau gimana ya, masih memberikan kesempatan kepada si players ini untuk meningkatkan capability-nya dia, itu apakah memungkinkan? Oke. Baik. Gimana penyaji mungkin ada pandangan terkait dengan tadi Mbak Lisa lebih melihat bahwa yang di-remove sebetulnya dari organisasi itu bukan remove C players, tapi cuma remove C players dari A position. Lalu gimana sebetulnya managing C players ya, mengelola, memanage C players itu tadi? Ada tanggapan mungkin silahkan. Prof, mungkin saya setuju sama Mbak Lisa nih, makanya tadi kan pada saat Prof menanyakan C position itu saya menjawabnya adalah orang-orang yang bisa digantikan oleh mesin gitu ya. Jadi secara positioning sebenarnya mereka kasarnya kalau dibilang tuh kalau nggak ada tuh fungsinya bisa digantikan dengan yang lain seperti itu gitu. Jadi C position dan C player itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Pada saat C player itu ada di A position berarti kan ada A dan B yang lain gitu kan Prof, dan itu setuju dengan Mbak Lisa, itu bisa diimprove atau ditingkatkan kompetensinya gitu. Jadi tidak serta melulu dia di strategiknya di A position dia menjadi C player gitu. Belum tentu dia menjadi C terus. Bisa jadi dia begitu masuk ke B, dia menjadi A player di position B gitu Prof gitu. Oke, saya kira bagus juga nih pandangan Mbak Mulia ya. Jadi artinya players itu sifatnya juga tidak melekat pada diri playersnya tadi, tidak melekat dalam arti kalau beda job mungkin bisa beda juga dia masuk kategori yang mana. Yang kedua beda waktu mungkin juga bisa berbeda juga gitu ya. Jadi ada masa-masa karena saya dulu sendiri pernah mengalami ketika saya masuk di salah satu BUMN, itu saya masuk di saat yang kurang tepat. Jadi di BUMN tadi itu penggunaan teknologi komputernya itu under Windows, sementara saya lulus baru pakai under DOS. Jadi waktu itu saya membayangkan saat itu saya tidak bisa kerja dengan baik untuk pekerjaan yang sangat basic ya pada saat itu. Saya nggak tahu bagaimana penilaian atasan, apakah saya masuk kategori C, B atau A. Tapi saat itu dalam 3 bulan saya merasa harus belajar. Jadi 3 bulan kemudian saya belajar, dan akhirnya malah justru saya tahu bahwa bos saya itu yang gaptek. Karena apa? Karena ternyata dia kagum dengan
kemampuan saya menggunakan under Windows ya, saya bisa PPT, bisa Excel, dia malah bingung. Akhirnya ketemu, wah ini atasan saya yang malah lulusan dari Australia waktu itu ternyata tidak menguasai itu. Ya, ini saya kira menarik nih yang disampaikan Mbak Mulia terkait dengan bagaimana kita melihat C players tadi. Ya. Ya, nah ini mungkin ada tambahan lagi, silahkan. Bagaimana kita mengelola C players ya? Jadi yang ini menyambung yang disampaikan Mbak Nola juga ya Pak, gitu kan. Ini adanya fungsi steering committee ini kan untuk menilai gitu ya, mengidentify gitu kan. Steering committee itu kan jadi jatuhnya bersifat netral gitu ya. Tidak dari satu lini seperti yang tadi misalkan sebenarnya dia berbakat tetapi karena manajernya kurang suka, dislike, jadi dia diumpetin misalkan seperti itu. Nah, inilah fungsi-fungsi steering committee ini yang akan berperan nih pada saat menentukan strategi position dan player-playernya. Nah, untuk untuk terkadang gitu kan HR, keunikan HR itu kan menempatkan orang itu di posisi yang tepat ya, right man in the right place gitu. Ada orang yang pinter gitu, tetapi secara konseptual mungkin dia nggak oke gitu, tapi dia jualannya jago gitu. Karena kan kalau jualan itu tidak perlu konseptual, apa yang produk yang dijual ngecap aja gitu, pede aja misalkan gitu. Nah, itu bisa jadi strategic posisi itu bisa menentukan dia di position yang A, B, C secara player gitu, Prof. Kalau untuk misalkan orang ini sebenarnya punya bakat marketing, tetapi unggulnya lebih ke product development, analisanya lebih bagus nih dalam menciptakan produk, ide-idenya lebih bagus daripada dia bermarketing. Bisa jadi juga dia masuk top talent di yang B gitu. Jadi, nanti steering committee itu yang akan berfungsi, tetapi kan biasanya dalam satu perusahaan itu orang tidak akan mungkin stay di satu tempat ya, gitu kan. Bagaimana dia dikasih job enrichment, pengkayaan di berbagai posisi. Nah, itu yang nanti bisa dimainin dari sisi playernya itu, Prof. Misalkan kita ada di posisi B, tetapi kita top talent di A. Nah, bagaimana nih kita challenge dia masuk ke posisi A, dia jadi marketing gitu. Apakah bisa dia A lagi atau dia mungkin mulainya dari C. Nah, lalu pada saat dia mulai dari C, kita buat seperti apa nih, nambahin kompetensinya untuk jadi B, bahkan menjadi top talent di A. Atau bisa jadi kalau mungkin saya di segmen perbankan ya, mungkin nanti bisa ditambahin juga sama teman-teman yang di perbankan. Kadang-kadang orang itu punya 2 top talent gitu. Jadi dia dulu pernah di supporting, tapi dia juga pernah di marketing gitu. Jadi pada saat mencari talent marketing, bisa juga dia diambil karena dia punya pengalaman pernah di marketing. Ya, seperti itu, Prof. Wah, oke, luar biasa ya, sangat luas sekali pengalaman teman-teman sekalian ya terkait dengan players tadi ya, pemain A, B, dan C ya. Jadi ini siapa nih nanti yang mau volunteer? Tadi kan kita melihat bahwa asumsi ABC itu seakan-akan udah taken for granted ya, udah oke lah gitu loh. Tapi ternyata banyak yang mengkritisi bagaimana nih penentuan A, B, dan C ya. Saya kira ini juga satu hal yang bisa diangkat nanti dalam tulisan ya, dalam tulisan Anda. Kemudian juga isu berikutnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Lisa terkait dengan managing C player. Lalu gimana nih managing C player? Karena tadi cerita Mbak Nola 10%, cerita Dahlan Iskan 5%, ya. Nah, terus secara teknis pun seperti apa mengelola yang 5%? Terus tadi Mbak Nola mengelola yang 10%, ya. Karena kalau lebih nanti bangkrut ya Mbak Nola ya. Jadi jangan banyak-banyak ya. Nah, ini saya kira hal yang sangat memperkaya diskusi kita. Mungkin ada masukan lagi selain itu tadi, silakan. Saya mau menambahkan kali Prof ya, silakan, terkait dengan AB position itu mungkin semuanya mestinya udah join strategic management ya. Jadi kalau membantu untuk supaya lebih paham aja kali ya. Jadi kalau saya melihatnya lebih mudahnya kalau bahasanya Pak Hani Handoko adalah kalau yang AB itu lebih ke core kompetensi dari gimana Mbak? Agak kecil suaranya. Jadi
Kalau yang AB itu position ya, Prof. Jadi kalau menurut Pak Hani itu lebih ke arah yang core kompetensi bilangnya. Jadi core bisnis, core kompetensi perusahaan. Sementara yang C ini lebih ke arah yang support. Nah, makanya tadi melengkapi dari yang dijelaskan oleh Mbak Mulia ya. Nggak semua yang teknologi, nggak hanya yang ke teknologi saja yang bisa dipindah. Tetapi biasanya kalau saya membahasakannya adalah semua pekerjaan yang bisa di outsourcing, gitu ya, dipindahkan dari perusahaan, artinya dialihdayakan dan tidak ada di dalam perusahaan, kemudian perusahaan masih bisa berjalan, itulah yang si position. Mungkin itu lebih gampang dicerna kali ya, cara melihatnya begitu. Jadi bisa diganti dengan teknologi, bisa diganti dengan alih daya yang biasa kita bilang ya outsource gitu ya. Tapi proses bisnis itu berjalan dengan baik, bahkan menjadi terhitung produktivitasnya jadi lebih tinggi. Itu sih. Mudah-mudahan membantu. Masih mute, Prof. Ini penjelasan Mbak Nola sangat head and shoulder ya. Sangat clear maksudnya. Luar biasa ini. Ya, saya membantu sih. Katanya kan kita di angkringan nih biar makin ini teman-teman yang mungkin aduh nih HR nih apa sih gitu. Dulu soalnya saya juga ngalamin ngobrol. Pusing nih apa ya gitu. Oh, itu Pak Hani ya? Ya. Pak Hani. Wah, itu pembimbing saya itu Pak Hani. Oh. Ya, jadi paling gampangnya sih gitu buat teman-teman mungkin nanti yang punya fungsi HR. Jadi nggak selalu semuanya harus diteknologikan, tetapi kalau kita bisa pindahkan dan kemudian proses di perusahaan jadi lebih baik, bahkan bisa jadi lebih cepat dan kemudian jadi meningkatkan produktivitas gitu ya, karena setiap headcount kan harus dihitung produktivitasnya gitu ya. Ya itu adalah yang si position tadi itu. Oke, makanya di dalam buku tadi dijelaskan remove C position tadi karena bisa dialihdayakan ketika terjadi proses efisiensi di perusahaan ya. Jadi kalau si position itu kita bukan bicara remove kemudian jadi layoff, nggak melulu gitu maksudnya. Betul, karena kita bicara posisi kan, bukan playersnya. Ya. Iya. Oke, gimana Mbak Lisa penjelasan Mbak Nola nih? Cukup Pak, dari Mbak Mulia, Mbak Nola, dari yang lain udah cukup. Dari yang lain juga ya luar biasa. Iya, cukup clear, lumayan clear. Jadi untuk si players ini sebenarnya masih bisa kita maintain tadi kalau infonya Mbak Mulia masih mungkin kita bisa carikan person job fit-nya di mana sih seperti itu di dalam perusahaan atau organisasi gitu. Oke, saya kira dari diskusi kita ini luar biasa banyak ide-ide yang bisa dituangkan dalam tulisan ya. Bukan gitu Mbak Maya? Justru saya sebenarnya agak sedikit punya Prof, ketidaksinkronan dengan pendapat tadi bahwa si position itu umumnya adalah outsourcing gitu. Karena saya melihat di beberapa organisasi gitu kayak sales itu umumnya kan tenaga outsource, Prof. Jadi kalau dari penjelasan dan karakteristik tadi kan sebenarnya sales itu masuk ke B position ya. B position di mana mereka itu punya impact secara bisnis, tapi mereka nggak usah cukup strategik gitu di posisi yang B. Tapi kenapa statusnya mereka itu most of the company itu merekrut mereka sebagai tenaga alih daya gitu. Ini agak sedikit kontradiktif dengan pernyataan Mbak Nola nih tadi. Nah, apakah memang seharusnya ideally-nya secara position karena sales ini masuk ke bagian di position, maka secara status kekaryawanan mereka harusnya kita shifting menjadi FTE gitu, atau menjadi bukan tenaga alih daya atau bukan mitra gitu. Karena kan lebih gampang maintaining-nya kan sebenarnya kalau misalnya memang dia bukan alih daya atau dia bukan mitra atau dia bukan
full-time employee gitu. Tapi pada kenyataannya sales di lapangan ini rata-rata adalah posisinya adalah outsourcing kayak gitu. Mungkin ada pendapat nggak? Nah, ini saya boleh membantu nggak? Oh, boleh. Ya, boleh. Ini seru nih. Gini, tadi kan kita bicara di awal bab 1 strategi dulu, fokus baru orang gitu ya. Ini saya sebetulnya juga belajar, balik lagi Prof nih belajar juga dengar dari teman-teman HR juga yang lain gitu. Jadi ada perusahaan-perusahaan, saya nggak tahu ya, kebanyakan memang perbankan. Jadi mereka menstrategikannya begini, appoint satu alidaya atau outsource company, dia khusus untuk Salesforce gitu ya. Target salesnya itu adalah berdiri di si outsource-nya itu. Jadi bukan melekat di badan si pekerjanya, bukan di orangnya gitu ya, bukan di orangnya. Jadi dia ini namanya kalau kami juga pakai begitu juga, Prof. Jadi kita waktu itu berstrategi adalah ini mungkin saya kasih sampel yang saya lakukan gitu ya. Kita mau memperluas pasar di Indonesia, tapi saya nggak mau nambah orang. Akhirnya yang kita lakukan adalah tadi tuh strateginya adalah saya mau nambah sales. Bagaimana caranya tanpa harus menambah workforce gitu kan? Akhirnya kita pilih distributor. Nah, biasanya target itu menempel di si distributor, bukan di sales manajernya atau di Salesforce-nya itu, tapi di distributor sebagai entity. Sehingga target yang tadi itu diturunkan oleh si distributor ke Salesforce-nya dia memang. Tetapi bukan berarti kemudian kalau salesnya nggak achieve, si company bisa bilang, sorry saya nggak achieve, nggak bisa bilang begitu. Kita akan menilai si distributor ini masih layak untuk jadi partner saya atau tidak. Jadi kita evaluasi itu. Jadi kita akan melihatnya sebagai entity, kira-kira begitu. Nah, kenapa ini akhirnya dipakai juga banyak, ya sebenarnya banyak di perbankan gitu ya kalau kita lihat ya. Karena dia ya ini sebetulnya prinsipal lah, saya bilangnya gitu, kita pakai bahasa prinsipal, mungkin Mbak Linda familiar nih, ada prinsipal, ada distributor gitu ya. Jadi si prinsipal ini udah nggak mau pusing lagi, urusannya langsung dengan distributor aja. Distributor lah yang memanaging itu gitu. Tapi balik lagi, kalau udah jatuh di distributor, maka dia akan menjadi yang tadi itu A dan B position, secara position di distributor gitu. Tetapi di prinsipal saya nggak melihat posisi Salesforce tadi itu sebagai AD, saya melihatnya distributornya ini yang sebagai AD, kira-kira gitu. Mungkin kalau personal langsung ke positionnya, jadi kalau maksudnya Mbak Nola tuh kayak di B-nya itu sebenarnya yang di-identify itu adalah kayak sales manajernya gitu ya? Iya, betul. Kayak sales manajernya, jadi betul. Tapi kayak sales yang handling distributor gitu ya, misalnya gitu. Jadi kalau individual salesnya balik lagi tergantung strategi perusahaan sih. Dan sekarang ini kan dengan perubahan peraturan alidaya gitu ya, tadinya kan hanya boleh yang sifatnya support gitu, tapi kemudian dibuka luas. Saya anggapnya dibuka luas gitu ya. Ini orang HR kan pinter-pinter gitu ya. Terus orang bergabung dengan orang strategik, udah selesai deh dunia persilatan. Kira-kira itu. Nah itu kenapa, jadi maksudnya begini, kalau Salesforce yang tadi saya bilang misalnya ada sales kartu kredit itu kan kita suka lihat banyak gitu ya, itu dia memang outsource, tapi target itu melekat di si distributornya itu. Saya nggak tahu tuh istilahnya apa di perbankan gitu ya, tapi kayaknya partner atau apa gitu ya, tapi bukan di individu, udah lebih ke partnership-nya. Mudah-mudahan ada pencerahan. Gimana Mbak Maya? Ya sedikit ya tercerahkan sih Prof, tapi memang jadinya jadi kita boleh menganggap bahwa si sales kartu kredit ini adalah sebenarnya sebagai si player gitu ya. Walaupun ya berarti agak sedikit kompleks juga nanti managingnya gitu, karena
Kok si player toh? Enggak, kan tadi Position. si position. Jadi si sales kartu kredit ini bisa dianggap sebagai si positionnya gitu, bukan sebagai B position. Tapi yang dimaksud sebetulnya dia sudah bukan posisi lagi loh Mbak bagi perusahaan kita nih loh. Iya. Dia udah bukan posisi, dia udah pindah. Ya, itu udah di remove berarti. Sudah di remove. Tadi harusnya dia C position harusnya. Lalu kemudian kita remove. Ya, kita remove karena pertimbangan, pasti ada pertimbangan tertentu ya. Lalu kita remove sehingga dia menjadi distributor. Tadi seperti disampaikan oleh Mbak Nola, itu KPI-nya udah sendiri-sendiri dengan kita di luar itu. Kita kemudian melakukan apa namanya, misalnya, oke lah kita mau jalan terus nggak nih dengan distributor itu misalnya ke depan. Jadi yang dinilai dia udah bukan bagian dari struktur internal kita. Ya, jadi sebetulnya udah nggak bermain itu posisi C atau itu udah bukan posisi C gitu loh. Tapi ketika dia masih di tempat kita, dia posisi C. Kan kita punya pertimbangan tertentu tadi yang kita upayakan ya supaya terjadi efisiensi, produktivitas dan lain-lain, maka kita meremove C position. Dan ketika itu udah alih daya, maka dia udah di luar kita sudah melakukan remove terhadap C position. Kira-kira gitu ya. Oke. Oke. Pak Bagus, gimana? Ya, sorry. Jadi mungkin saya mau sharing sedikit terkait bahwa dalam konteks diskusi A, B, C position ini, Prof, nggak ada silver bullet bahwa company A yang mungkin di tempat saya bisa dilakukan, bisa diterapkan di company B atau di company C. Lagi-lagi pasti akan kembali kepada strategi perusahaan. Jadi kalau mencoba merefer pada pengalaman saya sendiri begitu ya, ketika kita membuat strategic workforce planning, yang pertama memang kita harus tahu in the next 5 years gitu mau kemana sih objektifnya. Nah dari situ apa kita punya capacity untuk ke sana. Kemudian ada nggak sih strategic capability yang memang harus kita miliki. Karena nanti ketika berbicara strategic capability ini akan berbicara posisi-posisi apa sih yang kita katakan sebagai strategic position atau A position itu. Nah, kalau kemudian berbicara strategic capability ini, sekali lagi, kalau merefer pada organisasi saya, misalnya kita berharap trading skill itu menjadi sebuah strategic capability yang tidak hanya dimiliki oleh orang di komersial, tetapi di GM level, di director level, bahkan di HR level, mereka harus tahu bahwa trading dan risk management itu menjadi penting. Gitu. Hanya sekedar knowledge, levelnya berbeda tentunya. Kemudian apalagi, sekarang kita bicara digitalization. Itu wajib akhirnya. Jadi 3 hal tersebut, katakan itu menjadi strategic capability yang harus dimiliki oleh organisasi. Nah, tentunya organisasinya Mbak Maya ataupun Mbak Nola akan berbeda satu sama lain, karena tipikal industrinya berbeda. Jadi tidak serta-merta apa yang dipilih strateginya oleh Mbak Nola itu bisa sama persis dengan strategi industri insurance atau banking. Tidak bisa serta-merta. Memang ada benang merah yang bisa diambil, misalnya kita harus define strategic capability apa sih yang dibutuhkan untuk bisa memenangkan katakanlah 5 tahun ke depan. Targetnya apa? Growth 20%, AOE adjusted operating earning untuk 5 tahun ke depan menjadi $100 million, apa gitu. Nah, dari situ kemudian balik lagi. Kita punya kapasitinya nggak? Nah, baru kita bicara talent-nya. Nah, ketika bicara capability tadi, akhirnya kita tentukan untuk industri. Kebetulan saya di industri perkebunan, tropical oil, Prof. Jadi, beberapa hal yang kita melihat adalah kemampuan untuk hedging, kemampuan untuk risk management, kemampuan untuk trading itu equal dengan kemampuan operational excellence yang harus dikelola oleh operation. Jadi 2 hal ini menjadi penting saat ini. Jadi ketika kemudian kita mencoba mendefine satu persatu, di mapping gitu ya, diplotkan mana posisi yang harus memiliki hal tersebut, kemudian bagaimana kita melihat apakah current holder ya, karena itu posisi A gitu ya, posisi yang memang harus strategik.
current job holder-nya apa? Apakah A talent atau B talent ternyata, atau talent baru kemudian kita bicara, oke, kalau B talent, is there any chance that we can move him into A talent? Kalau tidak, bagaimana? Kalau bisa, berapa lama? Apa yang mesti dilakukan? Sehingga dari situ 5 tahun itu menjadi sebuah, setiap tahun harus ada strategic action plan yang harus dilakukan dengan KPI yang harus selalu di follow up. Jadi enggak kita bicara di angan-angan gitu ya. Jadi kemudian setelah itu setiap tahun apa? Nah itu biasanya kalau di saya membedakannya ada low hanging fruit yang bisa kita kejar dalam setahun 2 tahun ini. Kemudian ada shooting the moon gitu. Kita tahu bahwa melempar bulan nggak mungkin, tapi kita harus shooting the moon gitu. Targetnya tinggi, jauh gitu. Sehingga untuk menuju yang shooting the moon itu, what will be next action gitu. Jadi memang tidak ada silver bullet, Prof, untuk semua masalah, apalagi dengan karakter organisasi yang berbeda dan industri yang berbeda. Dan memang peran HR menjadi sangat-sangat strategik ketika dia mampu berperan aktif, partnering dengan business leader untuk membantu mengarahkan bisnis, memastikan bahwa kita memiliki capability yang dibutuhkan dan capacity untuk deliver apa yang menjadi objektifnya. Jadi mungkin gitu Prof. Jadi untuk menjembatani bahwa mungkin susah juga setiap organisasi harus copy paste dari organisasi lain. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi Pak? Bagus ya. Oke, jadi memang sekarang nih eranya direktur itu habis dari direktur bank, besok jadi direktur kereta api, besok jadi direktur Garuda ya. Kelihatannya itu nanti karir Anda ke depan ya. Jadi industrinya variasi, maka ilmunya harus kaya seperti apa yang tadi kita lihat ya. Perspektifnya tadi sudah disampaikan Mbak Nola, Mbak Maya, Mas Bagus dan lain-lain ya. Saya kira luar biasa ini materi yang tadi sudah disampaikan itu. Kemudian memang kita tidak harus bingung itu penting ya. Bingung itu penting dalam arti kita untuk terus belajar ya. Ke depan kita baca experience, pengalaman-pengalaman. Jadi kalau kita bicara MM, maka source of knowledge-nya sebetulnya bukan hanya pada keilmiahan ya dari akademik, tapi juga tadi dari pengalaman-pengalaman ya. Kemudian spiritualitas dan banyak hal. Saya kira ini bisa menjadi bekal kita, teman-teman sekalian, untuk terus melakukan achievement ya. Jadi poin ini saya kira menjadi sumber nanti untuk teman-teman sekalian bisa menulis atau mengembangkan sebuah sebuah kebijakan ya supaya ke depan bisa lebih baik ya. Dan saya kira rasanya nggak elok kalau kita itu nanti selesai kuliah itu di sini nih kening kita masih berkerut ya, kita harus happy ya. Jadi kita tutup kelas ini ya karena sudah menjelang akhir, kita tutup dengan senyum bersama ya. Oke, senyum bersama coba, walaupun mungkin kita masih tetap harus gali terus banyak hal tadi ya yang dipaparkan oleh teman-teman. Tapi memang kehidupan bisnis seperti itu. Artinya bisnis konteks kita itu selalu berkembang luar biasa, perkembangannya dahsyat, tapi yang membuat kita sukses adalah the best respon ya, respon terbaik. Oleh karena itu, nanti tolong difoto ya. Siapa salah satu foto kita senyum ya di akhir kuliah kita ini. Yuk kita mulai. Senyumnya senyum terbaik. Siapa yang moto jangan senyum semua loh. Salah satu yang moto ya. Saya foto ya, Prof. Ya, saya tunggu ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Oke. Beberapa kali Mbak? 2-3 kali biar boleh. Boleh ganti gaya mungkin ganti gaya. Ganti gaya. Teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2. Lagi. Oke. 1, 2. Oke, luar biasa. Terima kasih ya.
banyak. Wah, saya itu betul-betul merasa jadi orang yang paling beruntung nih. Jadi saya malah dapat banyak masukan-masukan ya, banyak ilmu dari teman-teman sekalian. Tapi yang heran kok yang jadi dosen malah saya ya. Jadi saya malah dapat ilmu pengalaman-pengalaman Anda. Mudah-mudahan nanti ini akan membawa bekal buat kita semua ya. Oke, kita nanti ketemu kapan lagi nih Mbak Maya? Mbak Melati. Kita ketemu di tanggal 4 Maret. Prof. 4 Maret ya Mbak? 4 Maret iya. Dan 5 Maret. Prof. 4 dan 5 Maret. Oke, terima kasih. Selamat bermalam minggu ya. Terima kasih. Happy banyak, weekend. Terima kasih, Prof. Selamat weekend, teman-teman. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Sehat semuanya. Terima kasih. Bu.